Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahyu Setiawenangsari selaku fasilitator guru penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Ibu Hartini SP SPD MPD selaku Ketua Forum MGMP BKSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor beserta jajaran pengurus Forum MGMP BKSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP se-Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini 14 Maret tahun 2023, kita dapat berkumpul bersama dalam Zoom meeting pada hari ini dalam sebuah kegiatan pelatihan platform Merdeka Mengajar angkatan kedua. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan pada hari ini kita mulai, untuk keberkahan acara, marilah kita buka bersama acara pada hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kita akan mendengarkan pemaparan langsung materi tentang platform Merdeka Mengajar dari Ibu Wahyu Setiawenangsari selaku fasilitator Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jikalau nanti Bapak Ibu mau bertanya, Bapak Ibu saya perkenalkan untuk raise hand atau mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Kepada Ibu Wahyu Setiawenangsari, selaku fasilitator Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, saya persilakan waktunya dengan hormat. Ya, terima kasih Bu Nani. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Selamat siang. Ya, sehat selalu Bapak Ibu. Insya Allah Bagaimana? sehat, Bu. Masih semangat untuk belajar bersama? Semangat ya Bapak Ibu ya, walaupun di tengah kesibukan kita, insya Allah kita tetap Iya. semangat ya. Siang-siang harusnya istirahat, tapi Bapak Ibu luar biasa loh, masih ingin belajar bersama gitu. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama ya tentang platform Merdeka Mengajar yang Bapak Ibu pastinya sudah menginstal dari Play Store ya, Play Store, dan ini platform ini adalah media ya, media bagi kita sebagai guru untuk belajar tentang materi-materi di dalam kurikulum Merdeka. Nah, mengapa platform ini sangat penting atau media ini sangat penting? Karena di saat kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu kan masih harus menambah wawasan ya. Sebelumnya kemarin kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, sekarang kita harus berubah pikiran ini karena Kementerian meluncurkan kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum bukan berarti kita tidak ada pembelajaran, bukan berarti tidak ada pengajaran, terus anak-anak dibiarkan dan gurunya tidak ada pembelajaran untuk anak-anak, bukan itu maksudnya kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Jadi kurikulum Merdeka di sini artinya bahwa potensi, kompetensi, kemudian daya kemampuan ya setiap daerah, setiap sekolah itu berbeda-beda. Itulah yang menjadikan kurikulum Merdeka perlu diluncurkan. Kalau tetap menggunakan kurikulum yang lama, itu maka setiap daerah dari Sabang sampai Merauke itu acuannya sama akhirnya. Nah, padahal kondisi real di lapangan itu tidak sama, Bapak Ibu, antara Papua dengan Jawa, Jawa dengan Kalimantan itu tidak sama. Mulai dari infrastruktur yang berbeda-beda, yang sulit dijangkau, nah itu mempengaruhi Bapak Ibu, ya kan? Apalagi Bapak Ibu yang pernah ke luar Jawa. Nah, kalau pernah keluar Jawa di Papua misalnya, nah itu kebetulan saya pernah ke Sarmi, Kabupaten Sarmi, itu dari bandara menuju daerahnya itu beribu-ribu kilo.
dan melalui jalanan yang sangat terjal, tidak bisa dijangkau dengan cepat gitu seperti di Jawa. Terus Nah, kesananya kemudian pakai kendaraan apa, Bu? saya pakai namanya ada tiga kendaraan saya, Bu. Oh, 3 Mulai kendaraan. udara, laut, kemudian darat. Wah, hebat. Itu hampir berapa jam ya? 12 jam. 12 jam. Dari udara itu sekitar 4 jam. Kemudian dari speedboat-nya 4 jam. Kemudian selanjutnya darat. Nah, itu kasihan sekali Bapak Ibu kalau tetap menggunakan kurikulum 13. Nah, di situ tidak ada kampus, perguruan tinggi, berapa kali tidak seperti murid. tidak seperti di Jawa. Kalau di Jawa kan Grab Car banyak, Gojek banyak, kemudian Alfamart, Indomaret di mana-mana. Kalau di luar Jawa luar biasa. Ini minggu kemarin saya juga dari Kaltara. Kaltara itu ke daerah Tanah Tidung. Nah, Tanah Tidung juga sangat, aduh, itu kalau lampu jalan tuh nggak ada, Bu, lampu jalan. Jadi kita kalau sudah jam 5 sore itu tidak boleh keluar-keluar dari jalanan karena lampu jalan tidak ada. Sama kayak di Banyuwangi ya, sebagian LDR-nya nggak ada waktu saya ke Nah, ada Banyuwangi. Jawa loh itu ya Bu Nani. Iya, iya. Nah, itulah Bu yang akhirnya menyebabkan kurikulum merdeka perlu diluncurkan gitu loh, karena benar-benar tidak merdeka untuk daerah-daerah seperti itu ceritanya Bapak Ibu. Jadi kita yang sebagai pendidik harus siap untuk out of the box istilahnya ya, mengubah mindset kita untuk merubah tatanan ya di sekolah kita masing-masing. Jadi jangan anggap ganti menteri, ganti kurikulum, nanti ganti menteri lagi, kurikulum lagi, ganti. Nah itu karena memang tergantung kondisi ya, kondisi zaman saat ini gitu Bapak Ibu. Maka kita sebagai guru wajib untuk mengikutinya. Nah salah satu pembelajaran hari ini kita itu diberi media. Nah medianya namanya platform. Platform Merdeka Mengajar. Yang ini langsung saya sharekan ya Bapak Ibu di PPT. Mohon izin untuk share. Silakan, Ibu. Kelihatan juga nih? Belum muncul, Bu. Kayaknya lagi proses. Sudah, Bu. Ya, oke. Ya, ini itu singkatan dari PMM adalah Platform Merdeka Mengajar. Jadi ini membantu Bapak Ibu untuk belajar, mengajar gitu kan kepada anak-anak. Jadi anak-anak berikan itu videonya nggak apa-apa. Jadi di sini juga kita mandiri untuk belajar gitu. Bagaimana sih cara memberi pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Jadi nanti di situ ada semua Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir bahwa pembelajarannya nggak jelas gitu ya. Nanti kita akan pelajari bersama. Nah, nanti gambarnya seperti ini ya, gambar biru, ini gambar anak, ini kepalanya, tangannya merdeka. Nah, itu maksudnya dia kompetensinya dimaksimalkan oleh guru-gurunya. Jadi bukan berarti nggak usah pelajaran gitu, kosong aja. Bukan. Jadi anak itu sudah punya kodratnya sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak bisa satu anak dengan anak yang lain di dalam kelas itu sama semua isi kepalanya. Jadi ada anak yang senang seni, ada anak yang senang bahasa, ada yang senang sains. Nah, itu kita harus akomodir Bapak Ibu. Nah, lewat media ini kita mari belajar Bapak Ibu. Ya, ini sesi pembukaan sudah. Nah, ini kenalkan Bapak Ibu saya. Ya, ini saya sudah hampir berkali-kali ya Bu Nani, setiap hari Selasa berbagi untuk Bapak Ibu di Kabupaten Bogor. Ya, walaupun dengan secara daring tidak masalah ya Bapak Ibu. Insya Allah semoga Allah memberkati, saya bisa luring ketemu Bapak Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini saya sama seperti Bapak Ibu, hanya seorang guru. Ya, ini saya guru di SMA 1 Lawang. Lawang itu Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke Jawa Timur, ke Kota Malang, nah
Dan mohon maaf ini saya juga sambil mematikan video karena signalnya nggak bagus gitu ya Bapak Ibu. Tapi sesekali Slide-nya belum geser, Bu. belum geser. Iya. Ya, Ya, Bapak ini Ibu, Bu Wenang ini luar biasa. Beliau juga pembimbing Olimpiade Matematika tingkat nasional. Jadi mengirimkan peserta Olimpiade dari negara kita dikirimkan ke luar negeri dengan bimbingan beliau. kelihatan Bu Nani. Kelihatan, Ini Bu. saya matikan aja ya videonya Iya, Bu, karena siap. apa? Oke, ini ya Bapak Ibu. Terus kebetulan saya menjadi fasilitator juga guru penggerak. Ya, fasilitator ini tugasnya adalah seperti saat ini ya, membantu Bapak Ibu untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu semua. Jadi kita buka diskusinya agar pendidikan di sekolah Bapak Ibu khususnya ya itu menjadi maksimal gitu, lebih merdeka untuk anak-anak. Ini ada kutipan yang saya tulis, apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk anak-anak, Bapak Ibu. Anak-anak itu bebas, bisa anak kandung kita sendiri atau anak-anak murid kita. Itu intinya, gitu, karena kita seorang pendidik. Ya, kelihatan Bu PPT saya? Siap, Bu, kelihatan. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Nih, sekarang Bapak Ibu silakan tulis di chat coba. Saya ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu sudah mengerti atau memahami atau apapun lah ya tentang platform Merdeka Mengajar. Ini ada 2 soal. Nah, coba Bapak Ibu ketik aja di chat ya, di chat silakan tulis apapun. Soalnya yang pertama, apakah Bapak Ibu sudah mempelajari PMM? Nah, jawabannya sudah atau belum gitu aja. Saya ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu sudah belajar apa belum gitu. Nah, sekarang bagi yang nomor 2, bagi yang sudah belajar tentang PMM, apa sih pengalaman menarik ya dari Bapak Ibu semua yang sudah membuka-buka tentang platform ini. Saya tunggu 5 menit Bapak Ibu sambil saya bacakan chatnya nanti. Ya, Bapak Ibu, ayo semangat, silakan mengisi chatnya. Ya. Pertanyaannya ringan saja, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah mempelajari platform Merdeka Mengajar? Pertanyaan nomor 1. Jawabannya cukup sudah atau belum? Atau belum. Iya, nomor 2, kalau sudah, pengalaman menarik Bapak Ibu selama mempelajari modul-modulnya apa saja? Atau ya, kalau bukan tentang modul-modulnya, mungkin fitur apa yang menarik bagi Bapak Ya, Ibu betul. dari VMM ini? Silakan Ya, Bapak Ibu, betul. ditunggu komentarnya di kolom chat. Ya. Semangat Bapak Ibu. Nah, ini ada satu ini. Ini penting saya tanyakan ya Bapak Ibu, karena nanti perlu saya laporkan ke Kemendikbudristek gitu loh, bahwa apa yang kami buat di sini itu bermanfaat enggak untuk Bapak Ibu gitu loh ceritanya. Sebagai dasar untuk pelaporan. Nah, ini Ibu Siti Suparlina bilang saya belum. Oke, enggak apa-apa Bu, nanti habis ini kita pelajari. Ibu Yani bilangnya sudah. Wow, keren. Terima kasih Bu Yani. Terus yang menarik bagi Bu Yani adalah banyak fiturnya. Wah, yang membuat kita bisa berselancar dalam mengupgrade diri melalui pelatihan mandiri. Wow, keren Bu Yani. Terima kasih. Semoga Ibu terus mengembangkan dirinya ya Bu, demi anak-anak kita semua Bu. Bu Yani dari SMP 1 Kemang ya Bu Yani ya? SMP 1 Kemang Kabupaten Bogor ya. Iya Iya. betul Ibu. Aduh mohon maaf ini lagi. Iya. Coba Bu, Ibu Yani bicara nggak apa-apa. Coba saya pengen tahu langsung coba. Ini Apa belajar praktek Bu. Oh, yang menarik? menarik. Itu Coba masih Bu Yani. Menariknya apa PMM-nya? menariknya luar biasa Ibu ya, terutama dalam pelatihan mandiri ini saya bisa banyak menggali ilmu di dalamnya begitu Bu ya. Tanpa kita istilahnya menyita waktu kita seharian pada maksudnya kita bisa sambil nyetrika. Bu ya, sambil nyuci piring gitu ya. Di samping kita bisa menambah ilmu, pekerjaan rumah tangga kadang bisa kita selesaikan, tapi kita tidak ketinggalan juga Bu ya, dalam Iya. perkembangan istilahnya Iya. perkembangan kurikulum
Alhamdulillah dengan adanya PMM ini membuat saya terbantu Ibu ya Ya, dalam mengupgrade diri terutama mulai pelatihan mandiri ini. oke. Terima kasih Bu. Wow. Tepuk tangan untuk Bu Yani, Ya, keren. Kalau katanya tuh Bu Nani sambil cuci piring, iya Bu. sambil disambi bahasa bahasa Jawanya gitu. Itu memang ini boleh saya berikan apa ya, cerita lah ya Bapak Ibu, bahwa PMM ini dibuat. Ini kan kebetulan kami Pak Bu yang membuat, yaitu guru-guru inti, guru-guru yang memang sudah dipilih oleh kementerian. Kemudian nanti yang membuat adalah tim IT gitu loh untuk aplikasinya. Nah, waktu itu kami guru-guru inti bilang sebaiknya jangan di laptop aja, karena kalau di laptop itu enggak semua guru itu mau kalau bawa yang berat-berat. Saya bilang gitu sama teman-teman. Bagaimana kalau kita itu membuat media yang bisa dipelajari dengan anak-anak. Sebentar, ini lagi mau pulang. Ya Bu Yani ini pengajar praktek yang luar biasa ini Bu. Pengajar praktek guru penggerak. Oh, Bu Nani mah suka berlebihan Bu. Iya. Nah, keren Bu Yani, Iya. selamat ya. Karena Iya. dengan Bu Yani mengikuti program guru penggerak, Bu, menjadi pendamping, itu otomatis kan Ibu dapat mengupgrade ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu soft skill istilahnya, modal kita menjadi manusia, bagaimana kita kolaborasi dengan sesama teman sejawat, dengan murid, kemudian menghargai keberagaman untuk anak-anak, karena anak-anak itu kan unik-unik ya Bu Yani, gitu. Betul Ya Bu. kan, Dan jadi kita nggak GP juga luar takut. biasa Bu. Hebat-hebat. Seperti Bu Iya. Nani Bu, hebat Bu. Saya harus Iya. belajar dari Bu Yani. Ya, dan dari Bu Wenang. Ya. Saya kebetulan fasilitator Bu, doa restunya nanti tanggal 17 ini saya seleksi menjadi instruktur Bu, instruktur guru penggerak gitu. Amin, amin. Ya, Padahal semoga saya hanya lulus guru ya. gitu loh Bu, sama kayak Bu Yani, Bu Nani dan teman-teman semua. Tapi kita diberi kesempatan oleh kementerian, nggak apa-apa gitu loh guru, kalau mau bisa berbagi gitu loh, nggak apa-apa. Oh, bisa langsung jadi fasilitator dan instruktur. Ya, nanti Bu Yani bisa daftar menjadi fasilitator kalau sudah lulus PP Bu. Terus dari guru penggerak juga bisa langsung mendaftar fasilitator. Bu Nah, nanti Wahyu, dari mohon maaf. fasilitator menaik jadi instruktur gitu. Boleh bertanya Bu Wahyu? Boleh Bu Yani? Mungkin saya pendampingan di MONEP oleh BBGP. Katanya fasilitator sampai angkatan 14 aja ya Bu ya? Enggak Bu, ini sampai panjang Bu. Sampai panjang kok. Iya, kita ikuti aja gitu. Ya. Terima kasih Bu Wahyu. Aja Bu, nggak apa-apa Bu, kita ikuti aja. Ya kan, tetap semangat pokoknya. Terima Ya, kasih Bu. yang penting dapat ilmu banyak Ya, Bu, amin. luar biasa ilmunya. Ya. Salah satunya ini ada PMM tuh, jadi Ibu banyak berselancar tadi. Ya. Sudah, yang mengisi cuma 2. Ayo Bapak Ibu yang lain coba diisi chatnya ya. Kalau saya sudah mengisi chat saya waktu angkatan ke-1. Kalau Bu Suparlina ini sama kayak Bu Wenang, ini banyak tulisannya ini Bu Suparlina. Jago menulis Bu Suparlina. Mungkin ini penerusnya Bu Wenang nanti Bu Suparlina. Amin, Jago amin, menulis. amin, Ya. amin. Ya. Semoga banyak yang terinspirasi gitu. Baiklah, itu ya. Jadi ternyata banyak juga yang di sini belum mengisi, tapi tidak apa-apa lah, kita lanjutkan ya. Nah, kenapa platform ini penting? Ini karena mempengaruhi rapor pendidikan, Bapak Ibu. Rapor pendidikan itu penting untuk dilakukan. Anak-anak kita kemarin kan mengikuti asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu kan yang diukur dari
dari siswa-siswa kelas 11 ya, kalau yang SMA. Kalau anak SMP itu kelas 8. Nah, itu mempengaruhi Bapak Ibu untuk mereka akreditasi sekolah. Jadi kalau rapor pendidikannya levelnya masih di bawah, yaitu perlu intervensi khusus, akhirnya menjadi berdampak untuk akreditasi sekolah. Itu ceritanya Bapak Ibu. Kalau SMA, kalau rapor pendidikannya perlu intervensi khusus, akhirnya nanti untuk masuk SNMPTN, ya, masuk perguruan tinggi, itu terpengaruh gitu loh. Ya, jadi akreditasi sekolah dipertaruhkan di platform ini Bapak Ibu untuk mempengaruhi rapor pendidikan. Makanya kenapa Bapak Ibu harus mengisinya? Karena nanti rapor pendidikannya jadi berkurang nilainya kan. Kalau bisa mahir, kalau mahir itu tinggi ya, level tinggi. Ya. Baiklah, sudah ya, langsung lanjut nih. Nah, ini diluncurkan platform Merdeka Mengajar tahun lalu ya, yaitu tahun 2022. Tanggal 11 Februari itu. Nah, berarti sudah berapa tahun nih? Setahun kan? Ya, Udah setahun. Setahun. Iya. Kayaknya Mas Nadiem bilang apa? Guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Sehingga melalui PMM dapat menjadi referensi untuk berkarya dan belajar secara mandiri terkait kurikulum Merdeka ini. Jadi nanti di sini isinya banyak gitu loh. Ada tentang apa itu kurikulum Merdeka, apa itu modul ajarnya, apa itu modul project. Nah, di situ lengkap Bapak Ibu. Buku-bukunya ada lengkap. Ini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang belum mulai bingung, mulai dari mana akhirnya? Mulai dari mana? Karena kan sudah terlambat ya. Tapi nggak masalah. Yang penting sudah ada kesempatan ini saat ini kita ngobrol kan, diskusi. Nah, ini bingung mulai dari mana? Nah, ini ada 4 Bapak Ibu. Masa harus sekolah lagi Bapak Ibu? Ya, kalau mau sekolah lagi Bapak Ibu, ya jujur saya pribadi. Kalau mau sekolah lagi udah tua. Sudah tua, nanti kumpulannya dengan orang-orang muda, nanti anak-anak muda pasti batin. Waduh, ini kok muridnya tua sendiri. Nah, gitu loh. Ya kan nggak mungkin kita sekolah lagi. Terus yang nomor 2, bagaimana menyampaikan pelajaran agar menarik untuk siswa. Nah, yang ketiga, apa saya harus menunggu pelatihan dari pusat, Bapak Ibu? Ayo. Kalau menunggu dari pusat, ya lama gitu loh Bapak Ibu. Karena se-Indonesia itu banyak orangnya. Kalau dipilih 1 orang, 2 orang nggak akan nutut gitu loh. Makanya kalau menunggu pusat dari pusat itu sulit gitu loh Bapak Ibu. Makanya kita dari sekarang ayo dimulai dari PMM. Terakhir, bagaimana dan di mana saya bisa berbagi inspirasi dengan guru lain, ayo. Kalau dengan teman-teman di kelas kan Bapak Ibu di sekolah bosan gitu loh. Nah, dengan PMM ini Bapak Ibu akan ketemu orang banyak ini di sini. Nah, ini nggak usah. Nah, ini silakan Bapak Ibu platformnya dibuka ya, platform Merdekanya dibuka. Terus ini, nah ini di sini ada mengajar, apa saya praktekkan ya Bu? Kayaknya enak dipraktekkan Bu, mungkin kayak seperti pertemuan kemarin pakai itu. Kemarin ya. Pakai laptop, laptop saya. Pakai ya. website, Oke. Ini Bapak Ibu saya langsung praktek aja. Ini caranya buka pakai nih Google. Nah. Ini kelihatan Pak, Bu? Belum Bu.
Ini sebentar, ini saya bukanya. Atau Ibu Nani yang present, Bu. Oke, Bu. Sebentar, Bu. Present ya PMM-nya itu. Karena ini kok putus-putus ini. Oke, siap, Bu. Sebentar. Ketik, Bapak Ibu ketik platform Merdeka Mengajar. Coba present kan, Bu. Saya yang ngomong. Iya, Bu. Sebentar. Karena ini layar saya ya, ini Bapak Ibu ya, ketik di Google platform Merdeka Mengajar. Lah itu diklik ini, betul Bu. Ya, Bu Nani. Nah, ini nah itu layar pertama kali. Nah, langsung di scroll Bu ke bawah. Terus di sini ada banyak. Ini kalau mau lihat ini Bu, coba lihat Bu. Perangkat ajar, diklik. Coba diklik Bu. Ini, Bu. Ya, diklik. Ya, itu Bapak Ibu lihat sebelah kiri ada modul, ada buku, ada modul project lengkap. Nah, sekarang kita mau cek modul ya, Bu. Klik Oke, Bu. modulnya. Fase kalau SMP itu fase D ya. Fase D, klik ya, pilih ini mapelnya. Ini mapelnya banyak tuh. Banyak, misalnya apa? Terserah, matematika. Oke. Terus klik biru, Bu, cari perangkat ajar. Ya. Nah, ini mapelnya matematika. Ada 1 perbandingan, ada penjumlahan. Coba Bu diklik, Bu. Perbandingan senilai itu diklik tuh. Terus ke bawah Bu, biar tahu materinya. Nah, terus ya ini Ibu tuh ada pertemuan 1, lihat detail Bu, lihat detail, klik ini pertemuan 1. Nah, pertemuan 1 lengkap, bisa ada modul ajarnya atau RPP, LKPD juga ada. Coba Bu klik Bu, kegiatan pertemuan 1. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu di Zoom Bu, dibesarkan. Iya, Bu. Sebentar. Nggak usah, ya udah tetap aja. Iya. Nah, ini pertemuan 1 loh, lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu membuat RPP atau modul ajar, sudah lengkap dulu. Ini pertemuan 1 ke bawah, Bu. Ya. Terus kalau mau di-download ini, Bu, ada tanda panah ke bawah. Nah, itu di-download. Tinggal diganti nama sekolah, terus nama Bapak Ibu, tuh pertemuan 1. Nah, ini download ya, ini di-download. Ya, enak kan? Jadi Bapak Ibu nggak perlu buat. Nih, rasio dan proporsi lengkap. Nah, oke, tutup Bu. Ini tutup pertemuan 1. Ini RPP pertama. Terus sekarang asesmennya Bu, ke bawah. Nah, ini asesmen pertemuan 2 juga ada ya. Ini asesmen. Yang tadi itu Bu sudah. Ini Bu asesmen 6. Nah, itu asesmen. Ya, itu asesmen lengkap Bapak Ibu. Tuh asesmen rubrik. Ini rubriknya. Namanya siapa, kemampuan konsepnya apa, nama-namanya Ibu Bapak bisa download di tanda ini Bu ya. Mana? Itu asesmen. Sudah dibuatkan ini. Ini yang membuat guru-guru inti. Ya kan, lengkap kan ini asesmen. Terus nanti Bu Nani keluar. Biar Bapak Ibu tahu asesmen. Terus ke bawah lagi ada keluar Bu, keluar Bu. Keluar. Nah, ini lengkap ya. Scroll Bu ke bawah. Loh, sampai semua materi ini, semua materi di CP-CP SMP lengkap. Silakan di-download tuh banyak.
Nah, terus ini kelas, ini Bu tunjukkan Bu Nani kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang atas. Itu kelas 7, yang kelas 8 Bu. Ya. Terus kelas 9. Oke, tuh lengkap. Nah, itu modulnya. Terus ke Undo ini Bu, tanda panah ini. Yang panah Bu, panah itu betul. Terus sekarang buku Bu, buku. Bapak Ibu mau lihat bukunya yang tengah Bu, ya oke. Ya, sekarang ganti Bu, jangan matematika. Kita pilih mapelnya, lengkap ada bahasa. Itu Bu, milih aja klik Bu, gak usah ngetik. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tuh lengkap. Ya, bahasa Inggris. Bahasa Bali ada, bahasa Madura, bahasa Sunda. Terus modul project Bu, nih modul project. Ya, klik Bu. Ya, silakan pilih tema Bu. Ya, tema. Nah, silakan pilih tuh. Temanya pilih apa? Bebas lengkap. Cari Bu, klik. Sebentar Bu, Cari ini perangkat ajar. mau matiin ini dulu, kayaknya ada yang rame ini. Oh iya iya. Cuman ini doang. Diklat webinar itu. Webinar. Platform Merdeka Mengajar juga keren deh. Ya. Cari perangkat ajar Bu, diklik Bu. Oke. Terus Ini maksudnya? modul project. Oke, nah itu. Jadi 4 tahun lagi pensiun. Sebentar Bu, ini ada yang rame sebentar. Mohon maaf Ibu, yang Lenovo itu dimatikan dulu. Iya, ini saya share screen jadi agak susah ini, bentar. Terus Kamila nggak apa-apa dipasang. Oh ya udah. Saya berhenti sebentar ya Bu, mau ini Nah, mau boleh. Ya. matiin ini dulu. Balin, Kamila ngerjain. Mau matiin mic ini dulu. Dah. Oke Bu, saya share screen lagi. Bu Wenang kayaknya kemut deh. Ya Bu, ya silakan. Oke. Ya Bu, ayo lagi. Ayo. Nah ini, ya ini tadi modul project nih, modul project. Ya modul projectnya tadi apa Bu? Gaya hidup berkelanjutan ya. Iya Bu. Nah lengkap itu. Ya, lengkap kan? Ya oke. Sudah? Ya lanjut Bu. Itu modulnya lengkap. Ibu coba buka Bu modulnya. Iya sebentar. Modulnya. Jangan unduh Bu, dibuka yang ini Bu, yang gambar ini loh, yang sebelah tengah. Nah ini pelajari modul. Nah pelajari. Jangan di-download karena kan memang tidak mendownload. Ya, coba dibuka isinya Bu. Sebentar Bu, ini kursornya ketutup sama ini. Ya itu Screen. Bu, pelajari modul. Nah itu lengkap kan Bu? Ya. Oke. Lanjut Bu, yang panah ini. Ya. Yang mau yang mana Bu? Yang mau yang mana? Pojok atas kiri. Pojok atas kiri kita keluar. Nah, keluar lagi Bu. Keluar lagi. Ya, keluar lagi. Iya sebentar Bu. Panah kiri. Iya. Panah kiri. Nih ketutup sama ini Screen-nya. Ketutup screen chat. Panah kiri. Iya. Nggak jalan Bu deh, dari sini aja. Nah, ini sudah. Kiri lagi Bu. Anda sudah melapor. Nah, terus ke kiri lagi Bu. Kita balik ke bentuk awal. Nah, ini ya Bapak Ibu, ada modul ajar, ada buku, ada modul project lengkap. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tanya-tanya ke orang lain gitu, ke sekolah lain. Ternyata di PMM sudah ada.
silakan copy, kemudian ganti nama-namanya setiap sekolah masing-masing, gitu. Disesuaikan gitu. Nah, terus lagi Bu, ada panah kiri ini, Ibu klik. Nah, sekarang kita mau, ini tadi kan kita ambil kan ya, ambil atau download. Nah, sekarang kita belajar. Mau yang apa, Bu? Ini Bu, panah lagi Bu, kiri. Iya, karena aku Nah, kita ke bawah. Ya, ke bawah. Terus ya. Nah, ini lihat pelatihan mandiri. Nah, sekarang kita belajar mandiri. Sudah latihan mandiri. Nah, ini lihat. Ya, Bu. Sudah. Nah, di situ ada modul apa, Bu? Coba baca, Bu. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka modulnya. Diklik, Bu. Ya, ini Bapak Ibu klik tentang kurikulum. Diklik satu lah. Ada aktivitas, tuh macam-macam. Coba diklik, Bu, apa itu kurikulum? Biar tahu. Nah, di situ ada videonya, Bapak Ibu. Nah, kita klik. Nanti akhirnya akan pembelajarannya dimulai dari nonton video ini. Nah, langsung Bu ditutup aja silang ini kiri. Ya. Kiri ya, itu tercentang hijau ya, Bapak Ibu ini, tercentang hijau. Tapi jangan skip-skip ya, Bapak Ibu. Ini kebetulan biar cepat aja, karena kalau skip-skip juga mempengaruhi durasi pembelajaran. Ya, tak sampai ke bawah, Bu. Tolong Bu Nani di scroll ke bawah terakhir sampai post test. Nah, post test inilah nanti akan Bapak Ibu mendapatkan paham apa enggak. Terus akhirnya dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya ke bawah, Bu. Udah nggak bisa mentok ini, Bu. Udah nggak bisa lagi. Berarti ke atas, Bu, silang ini ada panah ke kiri, Ya, itu. Nah, terus ke bawah, Bu, serinya sampai 3 topik, sampai terakhir nanti ada 5 modul. Ke atas, Bu. Ya. Nah, ini. Topik diklik, Bu, topiknya. Ini, Bu, yang tengah. Yang tengah. Ya. Tengah, Bu, ini, Bu. Ya, itu, Bu. Ini kurikulum Merdeka ada 2 modul. Merdeka Belajar ada 5 modul, perencanaan pembelajarannya 3 modul. Ke bawah, Bu, asesmennya ada 3 modul juga. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Nah, kita klik yang pertama dulu, Bu ya. Topik yang kita pelajari kurikulum Merdeka. Ya. Jatahnya 15 sampai 22 hari. Rekomendasinya menyelesaikan topik ya. Ke bawah, Bu. Nah, ini modul 1, modul 2 sampai aksi nyata. Terus ke bawah baru mendapatkan sertifikat. Ya, itu silakan Bapak Ibu nanti buka-buka, silakan tanya ke saya kalau misalnya ingin WA silakan untuk belajar tentang pelatihan mandiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu cari sertifikat kemana-mana, sudah sertifikatnya ini dari Kemendikbud. Gitu, Bu. Ya, minta tolong ditutup, Bu, akan saya share bentuk sertifikatnya, biar Bapak Ibu tahu. Karena kebetulan saya sudah ada. Ya, ini. Ya. Kelihatan, Bu, PPT saya? Belum, Bu. Oke, sudah. Oke, nah ini tadi secara PPT ya. Nanti tadi prakteknya sudah dipresentasikan Bu Nani. Lah ini PPT-nya. PPT-nya nanti saya kirim biar Bapak Ibu bisa belajar. Di sini juga direkam sudah. Ini tadi sudah ya saya jelaskan praktek tadi. Isinya tentang pembelajaran materi, latihan pemahaman, cerita reflektif, terus post test, kemudian aksi nyata, baru setelah itu akan mendapatkan sertifikat. Apa sih tujuannya? Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu yang penting. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mempengaruhi rapor pendidikan.
Yang kedua, memberikan kesempatan kepada setiap guru, kepala sekolah, pendidik untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Dan semua berdampak untuk anak-anak, itu Bapak Ibu. Ya. Terus berikutnya, nih, nanti Bapak Ibu akan mengupload aksi nyata. Nah, aksi nyatanya itu nggak usah jauh-jauh, ya sudah di kelas itu Bapak. Nah, boleh berupa ini, berupa tulisan, dokumen tertulis, berarti boleh tulis tangan, boleh diketik dalam bentuk di PDF ya Bapak Ibu, di PDF maksimal 10 MB, baru nanti diunggah di tadi platform yang sudah dipraktekkan Bu Nani tadi. Setelah itu diunggah untuk mendapatkan verifikasi dan validasi dari kementerian. Divalidasi. Jadi tujuannya adalah, tujuan validasi ya, adalah untuk menilai aksi nyata yang sudah Bapak Ibu buat dan lakukan ya. Nyata enggak untuk anak-anak gitu loh. Berdampak enggak modul-modul yang sudah dipelajari tadi ya. Mulai ada 2, ada 3, 4, 5 modul, itu berdampak enggak untuk anak-anak. Jadi bukti fisiknya ya lewat aksi nyata. Boleh di video, boleh di foto, boleh ditulis tangan atau ketik gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk bagi PNS bisa untuk keperluan naik pangkat ya, untuk sertifikatnya karena senilai 30 JP. Nah, ini sertifikatnya. Nah, kelihatan sertifikatnya Bapak Ibu? Nah, ini sertifikatnya. Sertifikatnya Kelihatan, senilai Bu. 32 dari kementerian. Ya, itu saja Bapak Ibu. Wah, ini bentuk sebentar, ini bentuknya aksi nyata tadi. Ini yang diketik, ya ini yang diketik. Yang kedua bisa juga difoto-foto, tempel-tempel ini. Jadi anak-anak bisa pakai jamboard atau Padlet, ya kan ini. Nah, anak-anak ini di screenshot ya, di screenshot oleh Bapak Ibu. Terus ditampilkan di aksi nyata. Tuh. Ini bentuk-bentuk aksi nyata. Atau lewat WA. Nah, ini ada WA tuh. Ini WA. Nah, itu WA. WA-nya di screenshot. Di screenshot lalu diunggah di PMM. Nah, itu bisa juga. Karena kementerian nggak harus paten pakai video gitu, enggak. Bebas terserah Bapak Ibu. Nah, tuh. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang PMM. Nah, itu contoh-contoh lagi nih hasil karya saya dan teman-teman. Saya pilih-pilih yang bagus-bagus nih. Hasil ini foto nih, jadi dokumentasi anak-anak waktu di kelas. Waktu di kelas ini saya foto, saya tempel gitu. Terus melaksanakan proyek juga saya foto nih bentuknya. Gambar-gambar. Jadi belajar literasi dan numerasi. Oke, itu saja Bapak Ibu. Silakan bertanya jawab ini. Terus ini sesi penutup saya Bu Nani. Siap, Bu. Bahwa apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar yang bernama Indonesia pasti akan bergerak Bapak Ibu. Kalau kapal besarnya mau namanya SMP Bapak Ibu juga boleh. Tapi kan kita inginnya Indonesia lebih umum, pasti akan bergerak kalau Bapak Ibu gurunya mau bergerak gitu ceritanya Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan terus bergerak untuk menambah wawasan, kompetensi yang pastinya berdampak pada murid serta anak-anak. Anak-anak bisa anak kandung kita atau anak-anak murid kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wahyu Setiaweningsari atas pemaparan materi yang luar biasa seputar PMM.
Bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk raise hand atau mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Ya. Insya Allah sekarang Bapak Ibu sudah selesai ya mengajarnya ya. Rata-rata Sudah? libur ya, ini pulang jam 3, Bu. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk raise hand atau mengirimkan pertanyaan via kolom chat kepada Ibu Wahyu Setia Wenangsari MPD. Jangan sia-siakan kesempatan bermanfaat ini, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Ya, mungkin saya aja yang mengajukan ya, Bu ya, pertanyaan. Mungkin Boleh, ini boleh. sekedar buat Boleh. masukan bagi teman-teman yang lain. Kadang-kadang itu ada yang lama sekali, Bu, menunggu aksi nyatanya di-approve oleh PMM. Itu kira-kira bagaimana ya, Bu ya? Oh iya. Langsung saya jawab ya Bu ya. Ya, silakan Ibu Wahyu. Nah, karena memang banyaknya yang menggunakan PMM karena seluruh guru se-Indonesia, Bapak Ibu. Jadi ada pembagian jadwal gitu oleh validator untuk menilai aksi-aksi nyata Bapak Ibu, gitu ceritanya. Jadi mohon bersabar, ditunggu maksimal 1 bulan gitu. 1 bulan untuk menunggu validasi. Ya, terus sambil menunggu validasi, Bapak Ibu jangan berhenti, tetap lanjutkan modul berikutnya ceritanya. Jadi jangan menunggu validasi, karena antar modul kan berbeda-beda gitu. Kecuali kalau Bapak Ibu dalam satu modul berhenti di pemahaman 1, pemahaman 2, pemahaman 3 nggak dikerjakan, akhirnya langsung post test lah, itu nggak bisa. Jadi tetap dalam satu durasi modul baru Bapak Ibu bisa sambil menunggu validasi mengerjakan modul 2 gitu. Nanti lama-lama modulnya itu akan selesai gitu Bapak Ibu. Nah, nanti sambil menunggu validasi. Nah, ini kebetulan saya sudah dapat tadi malam. Tapi sudah hampir 3 minggu. 3 minggu mengirim aksi nyata. Tapi saya sudah menyelesaikan modul 3. Walaupun saya modul 1-nya baru dikirim tadi malam. Tapi modul 3 sudah selesai juga. Jadi sambil menunggu gitu loh. Karena ingin banyak yang saya pelajari gitu. Jadinya daripada nungguin ya saya belajar modul 2, modul 3 gitu. Ya, jadi Itu ya, sambil benar. menunggu validasinya Bersabar kita untuk nunggu menunggu. ya Bu ya. Kita belajar Ya. modul selanjutnya. Terus ini ada pertanyaan Bu dari Bu Yani Nur Cahyani. Mungkin ini sekedar Oke. request. Kalau tidak salah barusan ada tips untuk lolos validasi ya Bu. Boleh di-share ulang Oh iya iya PPT-nya? boleh. Oke, saya share lagi ya Bu. Ini slide yang ke berapa ini? Hampir akhir-akhir tadi Bu. Ya, ada Bu. Jadi ada tips dan trik ya, agar kita segera. Nah, ini Bu. Tips lolos validasi aksi nyata. Ada 9, Bu. Ada 9. Ini saya rangkum sendiri. Karena saya sudah ngalami ya. Yang pertama tidak plagiasi, itu aja. Plagiasi itu maksudnya apa ya? Langsung nyontek persis gitu dengan milik temannya. Kembar gitulah, istilahnya kembar. Nah, kalau bisa kalau mau sama topiknya, Bapak Ibu harus gantilah, ganti misal lokasinya atau fotonya mungkin atau tampilannya gitu atau dalam bentuk video gitu. Itu maksudnya plagiasi Bapak Ibu. Karena ini kebetulan saya punya teman yang dari Riau kemarin itu dia persis gitu. Jadi videonya teman saya itu diunggah video saya diunggah teman saya persis gitu. Akhirnya jadi tidak divalidasi, ditulis malah perlu revisi gitu. Karena ternyata persis gitu. Minta tolong direkayasa gimana lah biar tidak plek sama gitu. Terus yang kedua pilih, di situ kan ada 3 aksi nyata. Bapak Ibu pilih yang benar-benar di kelas itu Bapak Ibu kuasai misalnya. Kalau nggak kuasai ya pastinya kita nggak mungkin ya gitu. Yang ketiga baca panduannya, panduan yang jelas di
perintah yang diminta. Kadang Bapak Ibu tidak membaca perintah, langsung aja unggah, padahal nggak sesuai. Jadi minta tolong dibaca dulu. Kemudian isi deskripsinya yang jelas ya. Jadi kalau nggak jelas nanti validator juga bingung gitu, apa maksudnya gitu. Pertanyaannya A, jawabannya Z gitu. Terus unggah dokumentasi sesuai dengan yang diminta. Gitu. Misalnya PDF, ya udah PDF. Sertakan umpan balik, nanti ada umpan baliknya. Jadi silakan download Bapak Ibu. Ukurannya juga, ya ukurannya megabyte-nya juga harus diikuti. Terus kemudian sertakan foto-foto, terus tanggalnya, jadi jelas. Gitu. Jika Bapak Ibu ikut webinar, nah tulis narasumbernya siapa, sesuai dengan topiknya yang jelas ya. Misal sekarang kita belajar tentang PMM, ya nanti yang diunggah ya tentang PMM gitu loh. Jangan materi lain. Nah, itu pasti tidak akan lolos validasi. Itu ya Bu yang bisa saya sampaikan tentang tips dan trik lolos validasi. Oke, terima kasih Bu Wahyu Setiawenangsari. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, Bu. Saya melihat ada beberapa sekolah yang bikin modul, kemudian modul ajar itu bisa dimuat di PMM. Syaratnya apa ya, Bu? Supaya modul ajar yang dibuat oleh sekolah kita bisa dimuat di PMM dan bisa di-share kepada, dipakai oleh sekolah lain. Gimana itu? Oke, boleh Bu. Nah, sekarang Ibu minta tolong Bu dibuka, saya stop share ya. Ibu buka PMM lagi Bu. Buka PMM. Siap, Bu. Di atas sendiri. Yang beranda ya, yang depan sendiri. Oke, siap Bu. Form depan sendiri. Depan sendiri. Ya, bentar. Oke. Nah, ini bisa diunggah ya. Ketik platform Merdeka Mengajar, terus ini yang baris pertama atas sendiri diklik ya. Terus Bu di scroll ke bawah ya Bapak Ibu. Ini yang beranda depan. Nah, beranda depan. Terus Bu ke bawah. Terus ya. Nah, ini Bu ke atas Bu. Ke atas Bu. Pelan-pelan. Ke atas. Nah, ini. Nih. Kalau mau unggah, nah ini sebentar, belum. Ini yang sudah dikirim orang. Ke bawah Bu. Ke bawah Bu. Ke bawah. Nah, di situ ada unggah terus ke bawah Bu. Oh, enggak ada. Oh, saya atas lagi. Unggah bukti karya di HP ada Bu. Oh ya, sebentar Bu. Nah, di HP sebentar kok di sini enggak ada. Di bukti unggah karya. Ini nih Bu, enggak apa-apa. Di sini aja. Lihat bukti karya, diklik Bu. Diklik. Ya, nah ini Bu, ada tanda tambah. Kelihatan Bu? Ya Bu. Nah itu Ibu unggah di situ karyanya Ibu. Oke, siap Bu. Ini ada, misalnya Ibu mau unggah tentang kepemimpinan sekolah ya Ibu klik, coba klik Bu, klik. Ya itu. Apa bentuk karya Anda? Ibu upload langsung. Iya Bu. Ini karya saya nanti bisa dilihat. Iya. Ibu mau ngirim modul boleh, RPP praktek baik, bahan ajar lainnya lah boleh. Nah, nanti akan ditonton teman-teman se-Indonesia. Oke, siap Bu. Ya. Ya, itu Bu. Kebetulan saya belum sempat. belum sempat ngirim. Nah, itu karya mungkin saya. Ibu udah, mungkin Bu Wahyu udah sempat ngirim kali ya waktu jadi guru penggerak, kan ada ininya. Iya. Nah, Ngirim ini kan kebetulan platform ini kan ya saya juga ikut membuatnya kan Bu. Nah, sama teman-teman. Luar biasa. Jadi kita kalau bisa kami di sini untuk Bapak Ibu lah, Bapak Ibu guru yang lain gitu. Oke, luar biasa. Ini waktu itu uji apa namanya? Uji kayak tryout lah intinya. Tryoutnya platform ini udah tahun 2020 ini Bu. Ini kemarin saya dan teman-teman. Jadi memang idenya kita buat yang bisa ditenteng kemana-mana. Bisa Bapak Ibu dimanapun bisa belajar.
Jadi selain nonton YouTube bisa nonton ini gitu, YouTube-nya. Siap, Jadi Ibu. sangat bermanfaat dah. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin mau bertanya tentang PMM ini. Jangan disia-siakan kesempatannya, Bapak Ibu. Ini kesempatan yang luar biasa. Jadi kalau untuk modul ajar nge-share nggak ada syarat tertentu ya Bu, bisa di-share aja gitu kayak praktik baik. Iya, Kirain saya, ada Bu. kirain Nggak saya ada. ada syarat khusus gitu. Karena kan itu kalau modul ajar akan dipakai atau akan di ATM, amati, tiru, dan Oh modifikasi. gitu. Nggak ada syarat khusus ya? Nggak ada Bu. Oh ya. Kecuali Ibu mau yang itu tadi dapat sertifikat itu Bu. Kalau mau Oh ya, dapat aksi nyata ya. sertifikat, nah itu baru perlu divalidasi, perlu dinilai. Nah itu butuh dinilai itu berarti harus bagus, harus sesuai. Kalau mau diunggah gitu Bu. Tapi kalau sekedar unggah, it's okay, nggak masalah. Oke, siap Ibu. Ya, Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau diajukan pertanyaan kepada Ibu Wahyu Setiaweningsari. Nah, mungkin ini sedikit sosialisasi untuk teman-teman, Bu. Untuk PMM ini apakah bisa menggunakan akun Gmail bukan belajar ID? Oh iya, oke. Nah ini khusus Bapak Ibu, kan sebelum diluncurkan PMM ini Bapak Ibu sudah dikirim oleh kementerian ya melalui operator sekolah masing-masing ya, oleh dinas ya, dinas pendidikan. Bapak Ibu diberikan akun belajar. Akun belajar itu yang membuatkan kementerian Bapak Ibu. Nah kenapa harus belajar.id? Karena ini hubungannya ke rapor pendidikan, jadi bisa dideteksi oleh kementerian. Ya, karena Bapak Ibu guru kan bagian dari Kemendikbudristek ya, jadi makanya tidak boleh menggunakan akun lain selain belajar.id. Nah itu semua diberikan oleh kementerian. Jadi makanya gmail.com tidak bisa, karena gmail.com tidak masuk di dalam naungan kementerian ya. Gitu. Lagian juga tidak bisa dicek gitu di Dapodik gitu. Karena semua hubungannya link ke pusat langsung ini Bapak Ibu. Ya sekali lagi untuk rapor pendidikan. Karena rapor pendidikan itu nggak hanya yang dinilai muridnya, tetapi literasi numerasi Bapak Ibu gurunya juga dinilai oleh rapor pendidikan. Jadi akreditasi sekolah dilihat dari itu. Kalau dulu kan K13 ada 8 ya, 8 standar. Ya, 8 standar akreditasi. Nah, sekarang langsung dicek oleh kementerian melalui rapor pendidikan, ya, PMM salah satunya. Ya, itu Bu Nani. Oke, siap Ibu. Terus satu lagi, kenapa ya Bu, kalau kita pakai akun belajar ID, kita akan masuk ke Zoom yang Gmail, kok kadang-kadang nggak bisa Ibu? Iya, karena memang kan ibaratnya dua rumah, Bu. Oh, dua rumah ya. Kalau dua rumah dalam satu naungan, ya satu naungan ibaratnya kamar lah ya, bukan rumah ya. Satu rumah, tapi satu rumah itu maksudnya berupa Zoom ya, Zoom ya. Yeah. Zoom-nya itu rumah. Terus di rumah itu ada 2 kamar, 3 kamar, 4 kamar gitu. Padahal kamar yang pertama itu khusus tentang ngurusi pendidikan gitu. Kamar yang Ya, kedua pantesan nggak bisa masuk ya. ngurusi kesehatan misalnya. Jadi contoh ya, saya kalau waktu jadi fasilitator guru penggerak, fasilitator kan mendapatkan akun lagi, namanya akunnya instruktur.belajar.id. Nah, saya pakai belajar ID, saya nggak bisa Bu untuk ngerekam recording kayak gini. Nah, karena ini khusus instruktur gitu loh. Makanya gitu ya. akhirnya saya punya akun dari kementerian itu ada 3 Bu. Waduh. Saya satu belajar.id yang sesekolahan sama ya. Yeah. Terus yang kedua saya khusus fasilitator, saya punya. Khusus instruktur juga beda lagi gitu. Jadi ternyata kementerian itu luar biasa Bu, punya tempat yang nggak bisa kita masuk sana masuk sini sembarangan gitu.
Nah, kalau ini saya menggunakan akun sekolah belajar.id Gmail-nya gitu. Tapi kalau saya nanti menggunakan akunnya si fasilitator nggak bisa gitu. Ya bisa tapi nggak bisa ngerekam gitu. Oke, siap. Ya, Bapak Apalagi Ibu Gmail, bagaimana? Iya, apalagi apalagi Gmail. Gmail ya, Bu. Iya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dengan Ibu Wahyu? Tetap semangat ya Bapak Ibu, mungkin baru pulang kerja ya, tetap semangat. Insya Allah nanti rekamannya akan saya share ya, rekaman yang angkatan ke-1 juga udah saya share. Saya boleh di-share juga, Bu, videonya nanti ya. Oh, yang rekaman ke-1 ya Bu ya? Video rekaman ke-1 juga rekaman kedua gitu Oke, sebagai siap. simpanan lah bagi saya gitu. Kenangan pernah di Kabupaten Bogor. Oh, good. Oke, Ibu, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain yang mau saya tanyakan, mungkin Ibu bisa bercerita ya bagaimana Ibu bisa menjadi seorang pembimbing Olimpiade Matematika sampai siswa kita dari Indonesia bisa meraih juara di negara lain ya. Mungkin itu buat sharing kepada kami ya. Terima kasih, Bu. Dan ini di Iya, luar ya, tapi iya. sharing pengalaman lah ya, sharing pengalaman, praktek baik gitu ya. Semoga dapat menjadi positifnya lah buat Bapak Ibu. Nah, yang pertama saya mengikuti ini, Bu, Olimpiade Guru awalnya, Olimpiade Guru. Karena memang saya senang dengan pembelajaran soal-soal Olimpiade. Karena sejak dulu saya selalu membimbing anak-anak di sekolah saya untuk belajar materi-materi di luar pelajaran. Kan itu kan di luar pelajaran. Jadi saya senang. Jadi pertama kali itu senang aja gitu. Kalau senang kan jadi apa yang kita lakukan jadi enak gitu kan, Bu Nani. Iya. Nah, akhirnya dari tahun ke tahun saya akan memberikan contoh lah ya, contoh atau teladan untuk murid-murid saya gitu. Dan juga bagi pribadi saya belajar gimana sih rasanya kompetisi Olimpiade yang sudah tua seperti ini gitu. Kalau dulu waktu sekolah ya pernah gitu, tapi kan nggak pernah menang ya Bapak Ibu, karena memang sulit untuk menembus Olimpiade. Nah ini di saat gini ini saya ingin memberikan teladan untuk anak-anak. Masa gurunya sering latih Olimpiade kalau nggak merasakan kompetisi gitu. Nah akhirnya saya ikut kompetisi, pertama kalah, kedua kalah terus gitu. Akhirnya saya memberikan masukan ke anak-anak murid saya waktu itu di Olimpiade tuh, Bu, menang aja bisa kalah, Rek. Saya bilang gitu. Nah, berarti kan kamu sebenarnya harus terus meningkatkan kompetensi. Karena di atas langit itu pasti ada langit, saya bilang gitu. Ternyata kayaknya kita itu sudah bisa. Ternyata setelah kompetisi di luar sana nggak ada apa-apanya. Nah, akhirnya saya tunjukkan ke murid-murid saya, nah ini ayo kita berjuang sama-sama. Bu Nang ya belajar juga. Nah, ternyata di tahun 2017, padahal itu saya sejak ngajar tahun 99, Bu Nani. 1999 sampai 2017, berarti berapa tahun tuh? Hampir berapa ya? 8 tahun. 18 ya. 18 tahun. 18 tahun saya berjuang untuk bisa mengumpulkan ilmu, pengalaman tentang Olimpiade. Akhirnya di tahun 2017 saya menang, Bu. Antar guru-guru se-Jawa Timur, saya juara 1. Itu Olimpiade Matematika, Bu? Ya, khusus matematika. Karena memang saya ngajar matematika, Bapak Ibu. Jadi ada ya di Jawa Timur ya? Kalau di Bogor belum ada, adanya OGM. Ini nasional, Bu. Nasional, Bu. Ya. Nasional. Seleksi nasional, Bu. Nah, waktu itu ada namanya OGN, Olimpiade Guru Nasional se-Indonesia. Nah, kita diseleksi, Bu, tingkat kabupaten, provinsi. Nah, saya juara 1 tingkat provinsi Jawa Timur. Mantap. Akhirnya dibimbing, saya dikarantina oleh Dinas Provinsi Jawa Timur tahun 17 itu. Dikarantina seminggu. Nah, dikarantina seminggu itulah
Akhirnya minggu depannya saya berangkat ke Jakarta untuk bersaing se-Indonesia, 34 provinsi. Ternyata di situ alhamdulillah puji Tuhan saya menang. Saya menang, akhirnya mendapatkan hadiah. Ya saya nggak lihat hadiahnya sih. Berapa Yang puluh penting juta? saya dapat hadiah sekitar berapa kemarin? 50, Bu. 50 juta. Waduh, besar banget ya Bu ya, juara Ya, UGN ya. ke luar negeri, studi banding Waduh, ke Singapura, waduh. terus dapat laptop waktu itu. Sekarang laptopnya udah rusak. Oh, Tapi juara ke-1 ya se-Indonesia, mantap ya. dapat medali ya. Terus akhirnya dari situ kan kementerian mencatat, Bu. Mencatat link-link pemenang-pemenang itu. Waktu itu yang menang orang 6, juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Akhirnya kami berenam dikirim ke studi banding ke luar negeri, ada yang ke Australia, ada yang ke Jepang waktu itu, ada yang ke Singapura gitulah. Saya kebagian yang di Singapura. Tapi saya bersyukur lah. Ada juga yang di Australia waktu itu. Tapi nggak apa-apa lah. Memang harus kita syukuri. Nah, ternyata dari situ dampaknya saya sedikit-sedikit diundang oleh kementerian untuk disuruh melatih olimpiade untuk menjadi instruktur. Akhirnya tidak hanya olimpiade aja yang saya bagikan, ya mulai kurikulum 13, kemudian kurikulum merdeka yang saat ini, kemudian berbagi ke Halmahera, ke Biren, ke Sorong, ke Sarmi, ke Palak Lampung. Akhirnya saya dikirim dari kementerian untuk seluruh Indonesia. Gitu. Itu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya pribadi, Bu. Karena hanya dari seorang guru yang ya beda dengan kepala sekolah, dengan pengawas ya. Jadi suatu karunia yang tak terkira lah dari Allah. Gitu. Jadi saya patut bersyukur. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini, saya tidak boleh lengah gitu. Jadi terus berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu semua gitu. Nah, Oke, sekarang luar tentang biasa. PNM gitu. Nah, akhirnya sekarang melatih anak-anak yang mau berangkat ke luar negeri, Bu. Karena minimal anak-anak itu dimotivasi, diberi materi-materi yang menyemangat gitu kan. Akhirnya anak-anak bisa meraih cita-citanya gitu. Itu Bu Nani. Oke, luar biasa Bu pengalamannya. Ya, semoga kami bisa mengikuti jejak Ibu. Tapi ya kemampuan matematika dan ngajar berarti luar biasa ya juara OGN. Nanti kapan-kapan saya main ke sana. Ini nanti Oke, boleh Bu. Mei saya diundang ke Bekasi. Bekasi, terus kemudian saya ke Jakarta di SMA SMP Al Azhar. Oh iya. Al Azhar diundang ke sana. Kalau ada waktu ntar saya ke Bogor gitu. Tapi Iya, memang waktu kabari. Iya. Ditunggu kabar-kabarnya, Bu. Waktu di Singapura itu berarti dikirim ke YY Senior High School atau ke ya, NTU, saya Bu? ke Yang NUS. teknologi? Saya Oh, ke NUS. NUS waktu itu. NUS itu kayak UI ya, UI-nya di Indonesia. National of Singapore. National. Jadi NUS. National University of Singapore. Terus kemudian saya ke sekolah Indonesia, SIA namanya, yang di Indonesia, yang di Singapura. SIA, Singapura Indonesia. Jadi di sana, jadi saya tahu pembelajarannya di Singapura. Itu Bu. Oke, terima kasih Bu. Terus mungkin ini buat tambahan buat teman-teman Bu. Untuk PMM ini bisa diinstal di semua jenis Android dan iPhone kan ya Bu ya? Ya bisa, bisa. Teman saya kemarin dari iPhone bisa, dari semua Android yang selain, ya pokoknya bisa, bisa semua. Atau kalau kurang besar di laptop gitu, dengan yang tadi dipresentasikan Bu Nani gitu. Karena ini luar biasa Bapak Ibu pembuatannya. Dibutuhkan satu tenaga, dua pikiran. Pemikiran itu Bu, idenya loh Bu, sampai ada semua modul ajar, buku, yang iya, buat guru. perangkat ngajar. Ya, Bapak Ibu tinggal pakai loh, Bapak Ibu tinggal pakai,
tinggal ATM ya, ATM itu amati, tiru, modifikasi, semua lengkap. Semua lengkap dari fase ya, fase A sampai fase F gitu. Iya, Karena kadang-kadang kan guru bingung ya administrasi ngajarnya gimana. Padahal kalau udah lihat di PMM udah lengkap semua ya, Bu ya. lengkap. Bapak Ibu nggak usah buat, langsung download, ada tanda panah ke bawah, sudah di-download, tinggal ganti nama ibu, nama bapak, nama sekolah, sudah langsung serahkan ke kurikulum gitu misalnya kalau diminta. Udah jadi. Gitu. Karena semua ada di PM. Terima kasih banyak Ibu. Saya kalau dengar orang sukses itu mikirnya gimana bagi waktunya sama keluarga gitu aja. Sama-sama Bu Siti, terima kasih. Ya itu memang tantangan ya Bu ya, karena saya sudah istilahnya nawaitu gitu. Nawaitu itu sudah niat menjadi seorang pendidik, menjadi bagian dari Indonesia untuk Bapak Ibu semua. Jadi kita harus berani untuk out of the box, Bu, out of the box. Nah, di out of the box itu kita harus positive thinking, harus buang negatif-negatif gitu. Terus harus multitasking, Bu. Nah, jadi otak ini isinya untuk ini. Jadi kalau di saat ini saya di sekolah ya dengan Bapak Ibu, di rumah ya gitu. Ya, itu Bu, harus bisa istilahnya multitasking. Dan satu lagi selalu dekatkan sama Allah, Bu. Karena Allah itu ya memang itu panutan atau memang acuan ya untuk kita bisa sehat, bisa berbagi seperti ini, itu semua dari Allah. Jadi saya setiap di dalam doa saya, ya Allah, semoga hari ini waktu bangun tidur itu Bu, melek gitu, jam-jam berapa itu saya melek, akhirnya saya ucapkan selalu terima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih hari ini saya bisa bernafas, bisa melek, saya bahasa Indonesia aja. Kadang bahasa Jawa gitu. Akhirnya di hari ini tolong bimbing saya untuk dari pagi sampai malam lagi saya tidur bisa dapat bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan jauhkan dari hal-hal yang negatif yang bisa mengganggu kebermanfaatan saya gitu Bu. Dan alhamdulillah kalau niat kita sudah bagus, akhirnya nanti jalan itu enak sendiri gitu Bu Siti. Gitu. Bu Siti ini jago nulis, Bu, sama kayak Ibu. Ya, Penggiat bagus. literasi, ya. Kan, Bu. Karena dengan menulis itu menjadi kita bisa kayak curhat gitu loh Bu Siti ya. Kita bisa curhat, bisa berbagi pengalaman gitu, dan apapun yang kita tulis lah. Ini contoh pengalaman saya menjadi fasilitator, menjadi pendamping guru penggerak, menjadi ini mau tes instruktur, itu kita diuji nulis esai Bapak Ibu. Nah, esainya mulai 1000 karakter, 2000 karakter, terakhir itu saya pernah sampai 5000 karakter. Ya ampun, kalau kita nggak biasa menulis, akhirnya nanti kita bingung apa yang harus kita tulis gitu. Ternyata ada kebermanfaatannya. Pokoknya kita niat, pokoknya Bapak Ibu, niat, tulus, semua yang kita lakukan itu ibadah, insya Allah Allah akan meridhoi semuanya. Dan Oke. ini Luar biasa Ibu. Ya. Semoga dapat menjadi inspirasi yang positif ya Bapak Ibu, berbagi praktek baik gitu. Dan ini alhamdulillah juga Bu, ini saya bukan memamerkan, bukan riak ya. Akhirnya alhamdulillah Allah itu memberikan karunia luar biasa buat saya Bapak Ibu. Anak saya yang pertama mendapatkan beasiswa ke Australia. Dia jurusannya arsitek di Queensland, Brisbane, Australia, sampai 4 tahun. Nah itu kalau S1 ya Bu ya? Satu ya LPDP. LPDP kementerian itu. Nah saya waktu itu juga nggak punya
pikiran sejauh ini gitu Bapak Ibu. Karena ini sekedar cerita ya Bapak Ibu. Jadi menjadikan Bapak Ibu kita bekerja itu ibadah. Insya Allah malaikat akan mencatatlah apa yang Bapak Ibu lakukan kalau kita ikhlas dan tulus. Akhirnya saya itu kalau secara matematis gaji saya itu nggak cukup kalau untuk membiayai dia kuliah dan biaya hidupnya. Nah, dia bercerita ternyata biaya hidupnya itu sebulan 20 juta. Sebulan itu di Australia. Padahal hidupnya sederhana. Itu teman saya 20 juta mah. Gitu. Nah, sekarang kalau 1 tahun, nah saya bilang gitu. 1 tahun 12 kali 4 itu sudah 48 juta. Ya dianggap 50 lah ya, 50 juta biar kita enak ngitungnya. Dikali 4 tahun Bapak Ibu. Ayo bayangkan. 50 juta dikali 4 tahun. Itu kan hitungannya sudah 2 miliar. Ya kan? Kali 4 ya. 800 juta. 800 juta. Hampir 1 miliar. Jadi kalau dihitung matematis, Mama nggak bisa membiayai kamu, Nak. Tapi ternyata Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa, Pak Bu. Jadi ini saya cerita nyata itu. Jadi itulah yang menjadikan ayolah kita selama masih mampu, masih punya tenaga, punya pikiran, kita lakukan Bapak Ibu. Itu Bu Nani yang bisa saya sharingkan praktek. Ya luar biasa Ibu pengalaman hidupnya ya dan tentang PMM-nya. Terus mungkin satu lagi Bu pertanyaan saya, untuk PMM itu ada program remedial dan pengayaan tidak ya Bu ya? Oh nggak ada Bu, nggak ada. Oh nggak ada ya. Yang penting Ibu melakukan hal-hal apapun di situ, terus kalau ingin dapatkan sertifikat ya akan divalidasi gitu aja. Validasi itu tujuannya tidak membicarakan jelek atau baik ya, cuma sesuai nggak dengan perintah di modul yang diminta. Itu aja Bapak Ibu. Karena tidak ada apa yang kita lakukan itu jelek atau baik ya. Semua baik intinya. Jadi teruskan Bapak Ibu nggak apa-apa, nggak ada remedial. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya hitung sampai 5 ya. Jikalau tidak ada, mungkin kegiatan akan saya tutup. Mungkin Bu Trikus Sumawati mau bertanya? Atau bagaimana, Bu Tri? Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Akan saya hitung sampai 5. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kegiatan pelatihan hari ke-1 dari PMM, Platform Merdeka Mengajar, akan saya akhiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada, Ibu. Ini mungkin ada closing statement atau pernyataan penutup dari Ibu untuk mengakhiri kegiatan pelatihan kita pada hari ini. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk hari ini. Bisa belajar bersama ya tentang materi platform Merdeka Mengajar. Nah, tolong Bapak Ibu, kalau kita sudah berniat untuk menjadi seorang pendidik atau guru, marilah kita buka pola pikir kita. Belajar itu harus sepanjang hayat, ya sepanjang hayat, tidak memikirkan kapan atau waktu atau di mana ya, umur berapa. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu. Nah, melalui platform ini ya atau media ini manfaatkan baik-baik Bapak Ibu. Karena dengan platform ini adalah ajang untuk mempelajari budaya-budaya kelas atau budaya-budaya sekolah lain ya Bapak Ibu. Jadi dengan mempelajari platform Merdeka Mengajar ini kita menjadi tambah ilmu, tambah wawasan dari Sabang sampai Merauke, karya-karya dari Bapak Ibu guru, karya-karya anak gitu. Dan platform Merdeka ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, jadi kita itu harus jangan itu aja gitu belajarnya, karena ternyata
anak-anak itu mempunyai keberagaman yang bermacam-macam setiap daerah. Jadi makanya perlu kita pelajari melalui platform ini. Kalau kita menunggu pembelajaran dari pusat, ya dari pusat akan diundang secara by name, itu akan lama, Bapak Ibu. Nah, kapan kita mau bergerak gitu loh, kalau hanya menunggu. Nah, untuk itu mulai dari sekarang lewat PMM, ayo Bapak Ibu kita belajar bersama. Nah, saya sebagai narasumber di sini siap untuk membantu Bapak Ibu. Ya, Bu Nani bisa Siap, Bu. di-share nomor HP saya kalau ada kesulitan gitu. Dan itu sudah komitmen saya untuk membantu Bapak Ibu. Karena ini sangat mempengaruhi rapor pendidikan gitu loh. Kalau rapor pendidikan itu hanya dianggap diukur untuk murid, tapi gurunya juga diukur Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sampai ketemu kembali di lain waktu gitu dengan materi yang lain misalnya, atau malah luring, ya tambah enak kita ketemu langsung gitu. Kalau Semoga suatu melalui saat kita bisa ketemu langsung ya, Bu Wahyu oh ya, ya. haruslah. Nanti kita agendakan gitu. Misal nanti Pak Sudarno akan memfasilitasi gitu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Nanti semua sekolah berkumpul gitu. Jadi saya akan menjadi pematerinya. Nanti kita atur Siap, Bu. jadwal itu Bapak Ibu dengan live, nanti semua ilmu akan kita sharingkan bersama gitu. Mulai bagaimana memetakan CP. Jadi yang seperti yang di PMM itu nanti akan saya praktekkan Bapak Ibu. Praktekkan secara langsung karena memang kebetulan kami guru inti nasional yang membuatnya gitu. Itu aja Bu Nani yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Wahyu Setiawenangsari MPD atas pemaparan materinya tentang PMM yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara saya akhiri, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya on cam, saya akan mengadakan sesi foto bersama. Sekali lagi, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya, saya akan mengadakan sesi foto bersama. Saya hitung sampai 5 ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kegiatan pelatihan kita hari ke-1 tentang platform Merdeka Mengajar. Sampai bertemu besok dengan host dan pemateri yang lain. Saya Nanik Desimiati MPD dari SMP Negeri 2 Kemang, dari Forum Komunikasi MGMP SMP BK Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Salam semangat Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Mohon Iya, Ibu. izin, terima kasih Sampai Bu ilmunya. Ya, sama-sama Ibu. Ibu, Bapak. Iya, Ya, iya Bu Wahyu. izin les. Ya, terima kasih Bu Nani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akhiri ya Bapak Ibu ya, Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya.